Nah, untuk video kali ini kita mau bahas terkait faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Apa aja sih faktornya yang mempengaruhi interaksi sosial? Yang pertama adalah imitasi. Imitasi, apa itu imitasi? Mungkin kalian udah sering dengar yang namanya imitasi itu apa, dan imitasi pun sudah familiar di telinga kalian. Ya, berkaitan dengan barang tiruan. Nah, kita mirip. Imitasi itu adalah proses interaksi seseorang atau sekelompok orang yang meniru atau mengikuti perilaku orang lain atau kelompok lain. Contohnya yang di sebelah ada gambarnya, di sini ada anak kecil yang mengikuti gaya ibunya yang sedang menelpon dan memegang laptop. Di mana dia hanya meniru, dia tidak mengetahui peran ibunya itu sedang apa. Jadi di dalam imitasi adalah faktor interaksi yang pertama, dan dia itu hanya mengikuti. Jadi dia hanya mengikuti, hanya meniru tanpa tahu maknanya dari setiap kegiatannya itu apa. Yang kedua adalah identifikasi. Dilihat gambarnya, kalian sudah bisa pahami dari gambar itu apa maksudnya? Nah, identifikasi adalah di mana seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi mirip dengan tokoh idola atau orang yang dikaguminya. Jadi kalau identifikasi, dia itu lebih identik, lebih mirip kayak yang ini. Gambar di samping dia pengen jadi kayak Superman, jadi kayak Spiderman. Dia itu menyerupai contoh lain, yaitu misalnya kalian suka sama artis Korea, kalian tuh mengikuti gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, sampai wajah kalian dioperasi plastik, itu termasuk dalam identifikasi. Jadi kalau identifikasi, dia itu benar-benar menirunya sampai mendalam, sampai kayak perilakunya ingin mengikutinya, seperti itu. Paham ya? Jadi bedanya imitasi dan identifikasi. Kalau imitasi, dia hanya meniru tanpa mengetahui makna sebenarnya dari perilaku itu apa. Untuk yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti. Kalimat ini udah sangat familiar di telinga kalian dan sering kalian dengar. Apa sih sugesti? Sugesti merupakan proses individu menerima sesuatu penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa berpikir panjang. Jadi di underline kalau sugesti ini tanpa berpikir panjang. Jadi misalnya ada orang yang lagi nasehatin kalian, mensuges, tapi kaliannya itu tanpa berpikir panjang. Contohnya misalnya, kalau di rumah sendirian, di rumah kosong nanti ada setan loh. Nah, itu adalah suatu bentuk sugesti. Atau misalnya lagi di kelas, itu di pojok ada setan loh. Kan belum tentu kan sebenarnya, tapi kalian itu menerima tanpa pikir panjang. Jadi kan akhirnya dia lari, teriak. Atau kalian lagi nonton bioskop film hantu nih, terus kalian pulang-pulang, tadi hantunya serem, kepikiran itu kalian tersugesti bahwa itu adalah hantu tuh kayak gitu modelnya tanpa berpikir panjang. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial berikutnya yaitu simpati. Simpati, apa sih simpati? Simpati udah sering didengar, udah familiar juga di telinga kalian, tapi bukan kartu perdana ya. Nah, simpati merupakan suatu proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik pada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatan yang sedemikian rupa. Nah, artinya simpati hanya suatu ketertarikan tanpa mendalam. Misalnya, ada orang kecelakaan, kita melihatnya, aduh kasihan orang kecelakaan. Nah, kita kan menolongnya. Di saat kecelakaan itu kita menolongnya, membawanya ke rumah sakit. Itu adalah termasuk simpati. Nah, yang berikutnya ini empati. Empati sebenarnya hampir mirip dengan simpati, tapi apa sih yang membuat beda? Ya, empati merupakan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri mereka di posisi orang lain, melihat dengan mata dan merasakan dengan hati. Contohnya seperti di gambar ini, adanya lagi mau memberikan uang pada menjadi donatur. Nah, kalau empati, dia ini perasaan yang mendalam dan merasa bahwa dirinya merasakan juga apa yang dirasakan orang lain. Contohnya kalau ada kebanjiran. Nah, kita kalau misalnya melakukan galang dana, kita melakukan
apa kayak bakti sosial gitu. Nah, terus kita menyumbangkan sebagian harta yang kita punya kepada mereka karena merasa kasihan, karena merasa kalau kita di situ seperti apa nantinya. Nah, itu termasuk dalam empati. Atau kadang gini, yang cewek suka curhat sama temennya. Nanti temennya bilang gini, aduh iya ya sama, aku juga ngerasain kok, aku tahu kok apa yang kamu rasain. Nah, itu adalah termasuk empati. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi itu apa? Dari kecil kalian sudah pernah dengar dengan motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Artinya kalau motivasi dibanding sugesti, motivasi ini lebih dilakukan secara sadar. Contohnya, kalau orang tua kalian bilang gini, nanti kalau ranking 1 mama beliin handphone baru. Nah, itu sebenarnya motivasi nggak? Bakal dilakuin secara sadar nggak? Nah, setelah itu kalian tuh pasti belajar terus sampai biar kira-kira dapet ranking 1. Nah, kalian belajar itu dilakukan secara sadar. Masa iya belajar tidak dilakukan secara tidak sadar ya? Nah, itu adalah motivasi. Paham ya? Sekian dulu pembahasan untuk bagian interaksi sosial. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah ya, terima kasih dan menonton lagi untuk video berikutnya. Kita bahas materi yang berbeda.